Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pembelajaran sosial emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebagai seorang guru, saya seringkali dihadapkan dengan tugas-tugas tambahan lainnya, baik itu kaitan dengan kedinasan maupun juga tugas-tugas sosial lainnya selain tuntutan untuk menyelesaikan administrasi pembelajaran sehari-hari. Lalu, apa sih dampaknya ketika kita dituntut untuk menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu yang bersamaan? Apa yang saya rasakan ini mungkin hanya salah satu contoh dari sekian banyak kasus yang terjadi dan dialami oleh guru. Karena banyaknya pekerjaan yang harus kita laksanakan, itu akan memungkinkan kita bekerja dengan tidak optimal dan tidak bisa memaksimalkan kemampuan kita dan fokus pada tugas pokok kita sebagai pendiri, karena banyaknya tanggung jawab yang harus kita jalani. Nah, bagaimana kita bisa disebut guru yang selalu berpihak pada murid jika kondisinya demikian? Guru memang dituntut harus bisa multitasking, namun pekerjaan multitasking itu juga menimbulkan stres. Kondisi yang dialami guru juga saya yakin tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh murid-murid kita. Selain tugas-tugas akademiknya, murid juga dihadapkan pada tugas-tugas atau tuntutan-tuntutan sosial lain, apakah itu berkaitan dengan teman-teman mereka, dengan keluarga mereka, atau bahkan dengan masyarakat. Nah, situasi ini tidak boleh kita biarkan untuk menghadapi berbagai situasi dan tantangan yang kompleks ini. Guru maupun murid sama-sama membutuhkan berbagai bekal pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan agar dapat mengelola kehidupan personal maupun sosial. Maka, disinilah pentingnya kita mempelajari dan menerapkan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Apa itu social emotional learning atau pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial emosional adalah proses pembelajaran di mana belajar untuk mengelola dan mengenali emosi, peduli dengan sesama, membuat keputusan yang baik, berperilaku yang baik, dan bertanggung jawab. Yang pada pokoknya mengembangkan perilaku yang positif serta menghindari perilaku yang negatif. Nah, terkait dengan social emotional learning ini ada 5 dalam pengembangannya. Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri. Self-awareness ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengenali diri secara akurat, mengenai emosi, pikiran, dan nilai atau value. Seseorang yang memiliki kesadaran yang tinggi akan dirinya, insya Allah akan mampu mengenali hubungan antara perasaan, tindakan, dan pikiran yang dilakukannya. Selain itu juga mampu menilai secara akurat akan kekuatan dan keterbatasan dirinya, gitu ya. Yang kedua adalah self management atau pengelolaan diri, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, dan perilaku di berbagai situasi, termasuk mengelola stres. Juga kemampuan memotivasi dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah social awareness atau kesadaran sosial. Social awareness ini adalah kemampuan untuk bisa berempati dengan orang lain, mengambil perspektif dari berbagai latar belakang yang berbeda untuk memahami norma-norma sosial, juga untuk mengenali masyarakat dan juga sekolah. Jika seseorang tidak mempunyai yang namanya social awareness ini, orang tersebut cenderung akan tumbuh dengan rasa benci, mudah menghakimi, dan tidak bisa berperilaku terbuka. Jadi orang tersebut fokus pada dirinya sendiri dan masa bodoh dengan apapun yang terjadi di sekitarnya. Maka dari itu, sejak kecil kita latih murid kita mengenai kesadaran sosial ini. Kemudian yang keempat adalah relationship skill atau kemampuan berelasi. Jadi kemampuan berelasi itu adalah kemampuan seseorang untuk membangun dan memelihara suatu hubungan yang sehat antar individu dan kelompok. Nah, kemampuan berelasi ini berkaitan juga dengan kemampuan berkomunikasi seseorang. Trik maupun perilaku ini akan sangat bermanfaat ketika
melakukan kerjasama dalam tim. Dan yang kelima adalah responsible decision making atau pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kemampuan seseorang untuk membuat pilihan-pilihan yang konstruktif terkait dengan perilaku pribadi serta interaksi sosial mereka berdasarkan standar etika, kemudian pertimbangan apakah itu keamanan maupun keselamatan serta norma sosial. Jika dibiasakan sejak dini, akan memungkinkan seseorang untuk bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan lebih berdaya lenting ya dalam menghadapi segala konsekuensi akibat keputusan yang dia buat sendiri dalam hidup. Jadi itulah tadi 5 kunci dalam pengembangan pembelajaran sosial emosional. Mari kita mulai membelajarkan sosial emosional ini kepada murid-murid kita. Jadi seorang murid itu dapat belajar dengan baik apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi dan merasa nyaman secara psikologis. Semoga ini menjadi sesuatu hal yang menginspirasi dan bermanfaat. Selamat mengajar, selamat menghadirkan pembelajaran sosial emosional di sekolah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.